Nggak, Apa? aku tuh mau nanya sih sebenarnya sama kamu. Kamu kan kemarin ya, waktu kita ngomongin tentang investasi syariah, kamu langsung pindah tuh investasinya, ya kan? Kamu udah pakai investasi syariah. Yes. Terus kemarin waktu kita ngomongin perbankan syariah, kamu juga pindah langsung rekeningnya ke perbankan syariah. Terus Betul. dengar-dengar dari si Embok yang di lantai 12 tuh, katanya kamu Aja. mau lanjut sekolahnya yang ada syari'i-syari'inya tentang ekonomi gitu. Mau ini ya, mau sekolah tentang ekonomi syariah kamu? Pengen banget. Aku tuh kemarin makanya kan nanyain investasi yang di syariah tuh apa aja, produknya apa aja. Nah itu Zar. Oh, Jadi jadi pengen biar banget kamu memperdalam ya kan. Ini momentumnya pas, bulan Ramadan. Terus juga ya sebagai upaya hijrah lah ya. Alhamdulillah. Pas Bismillah gitu momennya kan. ya, supaya Betul. hijrahnya juga tuh bener-bener 100% gitu, nggak Iya, setengah-setengah. Karena kan belajar Zar. betul. Tapi kalau ngomongin tentang sekolah ekonomi syariah ya, itu sekarang emang udah banyak sih di universitas-universitas dunia internasional itu juga sudah ada yang jurusannya itu ekonomi syariah. Tapi kalau kita mau ngomongin tentang ekonomi syariah, biar lebih dalam lagi nih ya. Gimana? Ekonomi syariah. Terus kalau misalkan nanti udah lulus dari ekonomi syariah, kita tuh jadi apa? Nah itu Zar, betul. Kamu nggak bingung nih, dan juga OJK, Sobat OJK nggak bingung ya. Sebelumnya ketemu lagi nih sama kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat OJK. Ada saya Muhammad Nizar Fahmi dan juga rekan saya. Dan Sinda Diadema tentunya akan menemani Sobat OJK semua di edukasi finansial atau EduFit. Betul, dan kali ini masih spesial edisi Ramadan. Kali ini kita akan ngomongin keinginannya Sinda nih, yang mau tahu lebih lanjut tentang ekonomi syariah. Apa itu ekonomi syariah gitu kan? Betul. Tenang aja Sinda, Sobat OJK. Jadi hari ini saya udah ngedatengin langsung narasumber yang ahli banget di bidangnya dari OJK. Ya Allah. Jadi kita langsung kenalan aja ya. Boleh. Gabung sama kita Udah secara gabung. virtual. Ya, kita coba langsung sapa. Assalamualaikum Pak Ahmad Bukhori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Pak Ahmad Bukhori bersama dengan kita. Kamu tahu nggak Sinda Pak Ahmad Bukhori ini siapa? Siapa Pak Ahmad Zar? Bukhori ini advisor strategi komite di OJK. OJK ya? Berarti tak paham nih pasti dengan ekonomi syariah ini kan? Iya, kita langsung berbicara dengan Pak Ahmad Bukhori. Bapak, alhamdulillah sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat, Nizar sama Sinda. Kelihatannya seger nih, meskipun puasa. Puasanya juga masih sehat Pak. Alhamdulillah. Iya, semoga lancar Pak ini Pak. Amin. Pak, terima kasih sebelumnya kita ucapkan Pak sudah mau gabung sama kita di sini. Bapak sudah nantinya mau berbicara dengan kita kurang lebih 30 menit. Sebenarnya saya ngundang Bapak di sini Pak. Kayak kemarin Pak, waktu saya chatting Bapak, Pak ada teman saya nih Pak, ingin ngomongin tentang ekonomi syariah, mau tahu lebih lanjut karena baru belajar hijrah gitu Pak, pengen tahu lebih dalam. Boleh Pak ya? Jadi teman saya tuh Sinda Pak. Iya Pak. Ya boleh, sangat boleh dong, masa di bulan puasa ini sangat tepat lah kita bicara ekonomi syariah. Iya Pak, jadi saya penasaran banget Pak dengan sebenarnya Pak, apa sih Pak itu ekonomi syariah itu seperti apa Pak Bukhori? Baik, Niza, Sinda tadi sebelumnya saya dengar ya, nampaknya Sinda ingin hijrah ke syariah. Nah, saya kira bulan puasa ini momentum yang paling pas ya untuk kita hijrah. Tapi hijrahnya itu jangan setengah-setengah, harus full. Karena kita kalau masuk sebagai seorang muslim atau muslimah itu, kita harus memeluk agama Islam itu secara kafah. Sebagaimana di Al-Quran disebutkan di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 208, dikatakan bahwa udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Gitu. Nah, tapi selama ini orang-orang tahunya Islam itu kaitannya ke masa ibadah ya. Misalnya terkait dengan masalah sholat, puasa, zakat, kemudian pergi haji seperti itu. Atau kalau misalnya sudah menikah nanti akad nikahnya pakai apa secara Islam, kemudian anaknya nanti lahir pakai diazankan. Tapi begitu mau ekonomi, misalnya bertransaksi di lembaga keuangan atau berdagang, transaksi jualan atau membeli sesuatu, itu tidak menggunakan prinsip syariah. Padahal Islam itu agama yang sudah sempurna. Sebagaimana juga Allah mengatakan, berfirman di surah Al-Maidah ayat 3 dikatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi pada hari ini sudah aku sempurnakan agamamu. Jadi kamu sudah sempurna agama ini gitu loh. Jadi memang apapun di Islam itu semua sudah diatur, termasuk di ekonomi. Jadi ekonomi syariah itu secara sederhana atau kalau di dunia internasional dinamai ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang sesuai dengan tuntutan atau tuntunan
Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu secara sederhana seperti itu. Jadi kalau sudah ingin tahu detailnya, tentunya kita akan diskusi lebih lanjut nih, apa aja di dalam itu. Gini ya. Karena Islam itu kan, setuju. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Tusinda. Jadi ekonomi syariah itu adalah secara sederhananya salah satu jalan buat kita nantinya juga bisa bahagia secara dunia dan juga akhirat dari berbagai macam transaksi yang kita lakukan. Dan juga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hadis itu. dan Al-Quran langsung menjadi sumbernya gitu loh. Ya, betul. Nah, sekarang mungkin penasaran dan kita juga punya pertanyaan lagi nih buat Pak Bukhori. Ini sekarang saya mau nanya sama Pak Bukhori. Oh ya udah boleh, silakan. Pak, boleh Pak ya? Mau nanya boleh Pak, dong. prinsip dasar dari syariah itu apa Pak sebenarnya Pak? Kenapa sesuatu hal disebut dan juga masuk dalam kategori syariah? Jadi prinsip dasarnya itu apa ya Pak? Jadi kalau kita bicara sistem perekonomian Islam atau syariah ini, itu sifatnya sangat luas. Ini bentuk bagi masyarakat luas karena Islam itu komprehensif. Tadi saya katakan sempurna, komprehensif dan universal. Komprehensif artinya syariah itu merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual ibadah maupun sosial maupun muamalah. Seperti ekonomi ini termasuk kategori muamalah. Artinya ini kaitannya ke hubungan dengan antar manusia. Kalau ibadah, hablum minallah, kalau muamalah, hablum minannas. Kemudian juga agama Islam itu universal. Ekonomi syariah itu universal, artinya syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Tidak membedakan antara muslim dan non-muslim, seperti itu. Nah, tentunya ada norma-norma dan prinsip-prinsip yang perlu diketahui. Secara sederhana, kalau dalam muamalah itu adalah segala sesuatu itu boleh, kecuali ada yang dilarang. Nah, gitu. Nah, dilarang itu adalah norma-norma tadi. Misalnya pertama, tentunya produk itu, ekonomi itu kan bukan lembaga keuangan ya, tetapi juga ada sektor real juga ya. Pertama dia harus halal ininya, produk atau jasa itu harus halal. Jelas terus nggak perlu dibantah lagi tuh. Kemudian kita juga tidak boleh melampaui batas dalam mengkonsumsi atau terutama untuk kepentingan kita itu jangan terlalu melampaui batas. Kemudian kita tidak menzolimi atau dizolimi seperti itu ya. Misalnya kita kalau kita misalnya nih ibu-ibu nih jual beli sesuatu di pedagang, katakanlah beli buah nih. Biasanya beli buah tuh di tukang buah lewat depan rumah, dijualan katakanlah ada anggur, ada lengkeng, ada mangga, ada jeruk. Ini biasanya ibu-ibu tuh kalau mau beli tuh pengen nyobain dulu, main langsung coba aja tuh. Ya, betul, Pak. Padahal belum tentu si pedagang itu ikhlas gitu loh. Setuju ya Pak ya. Makanya kita harus tanya dulu kepada pedagangnya, Pak, boleh nggak saya coba dulu nih, supaya kalau saya beli nih jelas nih ternyata jeruknya manis gitu, sehingga kalau diikhlaskan boleh kita langsung bertransaksi. Dan yang berikutnya terutama di lembaga keuangan tuh ada namanya azas maghrib, istilah itu maghrib singkatan dari maisir. Artinya transaksi itu tidak boleh maisir atau kaitannya dengan masa spekulasi atau judi. Itu jelas dilarang di dalam agama Islam. Yang kedua, goror. Artinya tidak jelas nih, manipulatif. Misalnya kita membeli, dulu ada peribahasa tuh kiasan ya, membeli kucing dalam karung gitu. Nggak boleh seperti itu. Harus jelas nih, kucing benar, kucing bukan di dalam karung itu kan, kita mesti jelas juga tuh gitu. Dan terakhir itu masa riba. Ini kemudian dengan kaitannya lembaga keuangan syariah nih, riba. Riba itu terkait dengan utang piutang. Ya. Jadi kalau utang piutang itu sebaiknya memang tidak boleh ada ribanya. Dan yang satu lagi sangat membedakan dengan ekonomi yang konvensional adalah tidak melupakan tanggung jawab sosial. Yaitu ada konsep zakat, infak, sedekah seperti itu. Itu nilai-nilai sistem pertama. Yang kedua adalah dia berkeadilan. Artinya harus ada keadilan sosial, keadilan ekonomi. Nah ini keadilan ini kita tidak membedakan apakah dia muslim atau non-muslim. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, seperti dikatakan di surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi memang untuk seluruh alam semesta, bukan untuk orang Islam kaitan dengan konteks dalam ekonomi ini. Dan ketiga adalah kita ingin supaya normanya itu adalah keadilan distribusi pendapatan. Dia tidak boleh ada, misalnya contohnya nggak boleh ada monopoli, harus dihapuskan. Itu nggak boleh seperti itu. Itu nilai-nilai sistem perekonomian Islam yang harus diketahui oleh terutama Sinda yang mau hijrah secara kafah tadi. Ya, Pak, sebenarnya saya juga pingin sih Pak, doain ya Pak. Oh, iya dong. Tadi yang ngomong Niza, itu Sinda, Niza harusnya juga seperti itu. Apalagi ini, saya kira semua inilah, semua sobat OJK, saya kira momentum bulan puasa ini kita optimalkan untuk kita hijrah secara kafah ke agama Islam, termasuk ekonominya. Jadi kalau bisa jangan lirik lagi ke ekonomi konvensional tuh seperti itu. Oh iya.
Baik, terima kasih banyak Pak. Tuh, Sin, denger Sin. Jadi kalau memang misalkan kamu ragu tuh kan, ini kenapa bisa dibilang memang udah termasuk produk syariah? Karena memang tadi prinsip-prinsipnya dipenuhi oleh produk-produk itu, ya kan? Ada maghrib tadi itu. Jadi sholat tuh maghrib tuh nggak cuma tentang sholat ya? Ya betul, tadi itu saya 3 prinsip Ada loh. 3, apa Bisa aja nggak yuk? boleh. Ada maisir, terus ada goror, dan juga ada riba itu yang nggak boleh. Itu pasti membedakan ya Pak ya dengan konvensional dan juga syariah terutama. Betul. Luar biasa. Dan aduh, berarti semuanya tuh kalau misalnya harus inline ya Pak ya dengan ekonomi syariah, berarti termasuk dengan misalnya ke produknya gitu ya Pak ya, bisa yang kita pakai juga ya Pak. Itu pengaruh nggak sih Pak di ekonomi Islam atau syariah Pak? Industri mungkin ya yang kita saat ini mungkin banyak kan selain konvensional gitu Pak. Dan juga tadi Pak Bukhori sempat menyinggung sedikit bahwa ekonomi syariah itu rahmatan lil alamin gitu kan. Kenapa Pak? Apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah itu rahmatan lil alamin Pak? Jadi memang implementasinya itu tidak membedakan. Ya. Konsepnya konsep Islam, tetapi implementasinya itu bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Sehingga tadi saya dengar misalnya itu Sinda tadi ya ingin coba belajar katakanlah kuliah atau misalnya melanjutkan pendidikan, itu sekarang sudah banyak tuh program-program studi ekonomi Islam atau keuangan Islam, dan itu tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri juga, termasuk juga untuk industri halalnya. Itu sekarang negara-negara yang mayoritas bukan Muslim itu sekarang sudah memanfaatkan peluang pasar ini, sementara Indonesia kebanyakan masih sebagai pasar, kita belum memanfaatkan sebagai produsen, kebanyakan kita sebagai konsumen. Jika tadi seperti Sinda bilang tadi, banyak produk kita pakai memang untuk sebagai orang Islam tuh harusnya kan yang halal ya, halal termasuk ya kalau kita konsumsi yang thayyibah juga, yang thayyib ya. Itu harus sesuai dengan syariat seperti itu tadi. Nah, itu dimanfaatkan orang yang negara-negara yang non-muslim tadi, sehingga mereka di sana seperti di Singapura, di Thailand tuh ada destinasi halal, ada katakanlah hotel yang halal seperti itu. Nah, kembali tadi ke masalah pendidikan juga begitu. Di luar negeri itu banyak kampus-kampus ya, misalnya di UK, bahkan di Amerika, itu menawarkan program-program studi di bidang ekonomi keuangan syariah. Jadi memang ini rahmatil alamin di situ. Jadi tidak hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk seluruh kalangan, baik Islam maupun yang non-Muslim. Jadi tidak mengotakkan ya Pak ya. Jadi memang ini berguna untuk seluruhnya dan diperbolehkan untuk siapapun. Sama seperti non-Muslim juga ya. Kayak penjelasannya Pak Deden, dengar nggak sih? Iya, betul. Bisa semua, bisa juga apply kan non-Muslim. Benar. Jadi non-Islam pun kalau memang bisa mau punya rekening bank syariah itu bisa kan ya Pak ya? Bisa. Jadi itu ada salah satu konsepnya gitu. Baik. Memang rahmatan lil alamin, betul. Ya bukan hanya keuangan ya. Saya katakan tadi itu kalau masalah industri itu kan kalau di Global Islamic Economic Indicator itu mengelompokkan industri halal ya. Itu paling nggak ada 6. 1 fashion. Fashion. Yang kedua makanan dan minuman. Ya. Ketiga itu pariwisata. Keempat itu media dan rekreasi. Kelima itu keuangan Islam, bagian dari industri halal tadi. Dan terakhir kosmetik dan farmasi. Jadi seperti Sinda nih, dari mulai atas ke bawah itu harusnya kalau sudah masuk kafah, semuanya pakai produk-produk Islam. Jadi misalnya di wajah itu kan, misalnya menggunakan lipstick, menggunakan eyeshadow, menggunakan bedak, kemudian menggunakan parfum, semuanya harus yang sesuai syariah. Nah itu harus, itu menunjukkan kafahnya antara di situ. Nah produknya begitu perbankan tadi yang dibilang kemarin Pak Deden bilang, itu ya produknya adalah tentunya pakai kata perbankan, pakai perbankan syariah. Mungkin nanti untuk industri keuangan non-banknya misalnya asuransi syariah gitu. Itu benar-benar menunjukkan kafah. Sehingga sekali lagi momentum Ramadan ini kita manfaatkan untuk supaya kita benar masuk memeluk agama Islam menjalankan secara kafah atau secara menyeluruh. Termasuk dengan semua produk yang kita gunakan inline ya berarti. Asal dari industri halal juga. Betul. Nah Pak, tentang industri halal, aku duluan mau nanya. Pengen nanya. Udah kamu aja. Jangan berebut. Tadi yang berkaitan dengan industri halal tadi Pak, benar sangat menarik bahwa melihat potensi Indonesia seperti apa sih Pak untuk industri halal di Indonesia seperti itu Pak? Indonesia tuh saya katakan tadi, sayangnya tuh kita kan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ya. Tetapi sayangnya kita kebanyakan sebagai konsumen. Nah, ini kan peluang pasar bagi si produsen di luar negeri nih. Mereka tahu Indonesia ini membutuhkan katakanlah tadi fashion yang syariah gitu. Meskipun di Indonesia saya kira kalau fashion nggak kalah lah seperti itu. Tapi mengenai makanan, minuman, saya kira banyak kita impor dari luar negeri. Kemudian juga katakanlah masalah kosmetik, ya, katakanlah di farmasi, obat-obatan gitu loh.
Nah, sehingga kita tentunya pemerintah Indonesia itu berharap dengan potensi kita 20 muslim terbesar di dunia ini, kita bergerak tidak lagi menjadi sebagai konsumen, tetapi juga menjadi produsen. Kita mencoba katakan tadi saya katakan fashion ya, masalah hijab, kemudian mungkin baju-baju muslim. Saya kira itu nanti sudah banyak desain-desain kita tuh tampil di dunia internasional. Kemudian juga kita pariwisata itu kita melakukan juga tuh ada destinasi halal di Indonesia ya. Kemudian juga kita ada keuangan Islam ya, yang sekarang ini sudah semakin berkembang seperti itu. Besar, potensinya itu besar. Betul. Apalagi kita mayoritas Muslim juga ya. Benar, gitu. benar Dan sekali. Semoga kedepannya nanti OJK bersama dengan industri jasa keuangan yang ada di Indonesia, ya, industri jasa keuangan syariah, ini bisa membuat dan juga mengeluarkan potensi industri halalnya Indonesia ya Pak ya. Agar kita bukan hanya menjadi konsumen tadi, betul seperti Pak Borin bilang, kita harus menjadi produsen harusnya ya, sudah berubah gitu ya Bung. Pak, keluar dari pembahasan industri halal nih Pak, saya mau tahu sedikit Pak, atau kalau banyak boleh Pak ya. Oh, silakan. Jadi gairahnya ekonomi syariah di dunia itu bagaimana ya Pak? Karena kan nggak hanya tentang Indonesia ya ekonomi syariah itu ya. Kita punya negara-negara muslim lainnya dan bahkan negara-negara non-muslim ini juga sudah oke tentang ekonomi syariah. Sangat tertarik gitu melihat ekonomi Islam. Betul, betul. Nah itu gimana Pak gairahnya Pak? Jadi gairah itu kalau di bahasa Arab itu namanya giroh. Giroh itu artinya passion, semangat gitu, motivasi supaya bagaimana menerapkan ekonomi Islam secara menyeluruh seperti itu. Nah itu negara-negara Muslim itu tahu nggak? Itu ada jargonnya mereka untuk menarik supaya orang datang ke negara dia menerapkan namanya Muslim friendly destination seperti itu. Seperti negara Thailand, Singapura, Inggris itu menarik seperti itu. Nah ini kita pengen juga Indonesia juga yang mau kalah ya, kita juga ada daerah di Indonesia ini kan yang unik ya, seperti misalnya di daerah Aceh, kemudian Padang, kemudian juga di NTB itu kita sudah ingin menawarkan juga destinasi yang halal. Nah kalau sektor wisata ini itu merupakan lokomotif bagi penggerak ekonomi Islam. Jadi kalau ada wisata tentunya nanti ada hotel syariah, nanti ada restorannya, makanan itu akan yang halal yang syariah seperti itu. Nanti kalau mereka nanti mau pakai tadi obat-obatan, kosmetik pakai yang syariah seperti itu. Nah, dengan demikian kita berharap Indonesia akan semakin maju. Kalau di lembaga keuangannya, alhamdulillah Anda pernah menjadi nomor 1 di dunia tuh Indonesia. Karena kita bayangkan aja, kita yang sudah hampir manfaat produk keuangan syariah itu hampir 80 juta. Itu sama dengan penduduk Malaysia, ditambah Singapura, ditambah Brunei. Itu coba, Indonesia sudah begitu banyak ini potensinya. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan tersebut supaya tidak hanya sebagai konsumen, tapi juga bisa menjadi produsen. Sehingga nanti makin banyaklah Indonesia, tentunya itu akan mendorong perekonomian menjadi lebih maju lagi. Ada nggak Pak yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia nih Pak, untuk membantu agar nantinya ekonomi syariah ini di Indonesia terus berkembang ya? Lagi gitu kan. Dari diri kita sendiri apa yang bisa kita lakukan dari hal yang paling kecil nih Pak? Ya tentunya pertama saya katakan tadi segala sesuatunya perlu jasa yang sesuai dengan syariah. Misalnya kita pakai banknya pakai bank syariah. Kemudian pakai produknya nih misalnya pakai parfum ya. Kemudian pakai baju, pakai apalagi misalnya sendal, sepatu, semua itu harus dengan sesuai syariah. Dan kalau bisa juga yang memang diproduksi oleh dari kita ya, dari Indonesia itu. Jadi cinta produk dalam negeri tapi yang tentunya sesuai dengan syariah seperti itu. Termasuk tadi untuk mendalami kalau nanti belajar ekonomi, belajar keuangan itu juga kalau bisa juga belajar ekonomi keuangan syariah karena itu terus terang masih relatif belum banyak ya ahli-ahli ekonomi keuangan syariah dari Indonesia, sehingga dengan banyaknya bermunculan program-program studi di berbagai perguruan di Indonesia itu juga akan nanti makin menambah orang-orang yang ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Tahu nggak berapa jumlah program studi S1, S2, S3 di Indonesia yang menawarkan program studi ekonomi keuangan syariah? Berapa tuh Pak? Sekarang jumlahnya itu lebih dari 800. S1-nya itu 748. Meningkat ya Pak, berarti minatnya meningkat ya Pak ya? Tinggi sekali. S2-nya itu 67, S3 3. Jadi juga sekarang Indonesia menjadi kiblat ini nih. Nah, kita berharap nih dengan adanya Pak Presiden membentuk namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, itu kita akan menjadi financial hub, menjadi ekonomi hub dari termasuk industri halal hub di Indonesia semuanya gitu. Nanti kita bisa menerbitkan sertifikasi halal untuk
ke luar negeri. Kita juga sering tuh diminta tuh dari luar negeri mengeluarkan sertifikat halal supaya nanti kan kalau kita luar negeri itu sebagai bukti kan kalau kita katakanlah turis nih datang ke suatu restoran, bagaimana tahunya halal enggak ada sertifikatnya kan, ada persetujuan dari MUI-nya. Nah itu Indonesia juga diminta juga tuh sebagai anggota itu gitu, sehingga memang sangat ini makin dikenal Indonesia sebagai memang dikenal dalam konteks antara itu seperti memberikan sertifikat halal tadi. Iya. Baik, alhamdulillah. Senang sekali mendengar kabar dari Pak Bukhori kalau memang misalkan Indonesia menjadi salah satu acuan untuk ekonomi syariah. Yes. Yang tadi kan Pak Bukhori bilang, Ya. kalau sekarang kan udah banyak kampus-kampus, bahkan di Indonesia sendiri yang jurusan ekonomi syariah itu ditawarkan untuk masyarakatnya. Tanya dong, kan kamu katanya mau lanjut sekolah ekonomi syariah. Ini aku mau nanya nih, Pak, sebenarnya potensi terus juga untuk lulusannya Pak, tadi kan banyak ya, sudah dari program S1, S2, program doktor dan lainnya juga profesi, itu potensinya dan lulusannya kira-kira kemana aja sih Pak, apalagi yang khusus di ekonomi syariah. Benar tadi mungkin apakah ahli ekonomi syariah seperti atau itu jadi Pak. ustadz gitu Pak. Kan pikirannya gitu Pak, oh kamu syariah nanti ujung-ujungnya pasti ujung-ujungnya ustadz. Ceramah, digituin aja Pak, gitu Pak. Bener nggak sih Pak? Atau mungkin memang ada peluang lain yang jauh lebih besar lagi, pasti lebih luas lagi ya Pak ya? Karena banyak juga teman-teman saya Pak yang nanya, yang mereka tuh sekarang lagi nyusun skripsi, tapi kayak kebingungan arahnya gitu Pak. Setelah Bilang ini arah ya Zara ya? kebingungan arah. Apakah setelah ini saya mau lanjut sekolah lagi, tapi kalau lanjut sekolah lagi, bingung juga nanti ujung-ujungnya akan kemana gitu, dan berprofesi sebagai seorang apa. Seperti itu Pak. Memang pada awal-awal pengembangan perbankan syariah, saya kebetulan yang pertama kali mengembangkan perbankan syariah di Indonesia ya. Waktu awal itu bangga kita sama Pak Bukhori. Masih belum banyak waktu itu perguruan tinggi menawarkan keuangan syariah. Waktu itu kebanyakan ya, misalnya contoh di AIN sekarang namanya UIN ya, itu memang kebanyakan stressing ininya fokus materi kuliah itu ke fikih gitu. Sehingga lulusan itu hanya begitu mau kerja di perbankan atau lembaga non bank lainnya gitu. Akhirnya mereka nggak begitu paham mengenai operasi dari keuangan syariah. Gitu. Akhirnya saya waktu itu mencoba mengembangkan suatu kegiatan namanya Link and Match. Jadi bagaimana lulusan dari perguruan tinggi ini bisa ditampung di lembaga keuangan khusus perbankan. Sehingga kita ajaklah perbankan, direksi perbankan atau pengurus perbankan, kemudian juga perbankan syariah ya, kemudian juga yang non-bank syariah itu bisa datang ke kampus-kampus kira-kira seperti apa yang dibutuhkan oleh mereka sih seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah waktu itu saya di awal tahun 98, 99 waktu Krismon ya waktu itu. Nah sekarang sudah 2021, sudah lebih dari 20 tahun ya. Nah sekarang sudah semakin banyak, sudah semakin paham. Sehingga sekarang mereka tidak lagi seperti tadi ya, merubah kurikulum silabusnya itu, tidak lagi fokus kepada fikih, tetapi juga terkait dengan operasional. Termasuk mereka juga saya dorong untuk mendirikan lab-lab terkait dengan katakanlah perbankan syariah. Sehingga mereka begitu lulus, mereka praktek dulu tuh di sini lab tersebut. Begitu mereka sudah makin paham, mereka akan bisa nanti bekerja di perbankan. Jadi sebenarnya karena peluangnya sangat-sangat besar, karena keuangan syariah termasuk juga yang non syariah yang sektorialnya itu juga semakin berkembang, sehingga peluang untuk diterima, diabsorb, diserap di lembaga keuangan maupun yang sektorial itu juga semakin besar gitu. Sekarang bank syariah sudah semakin berkembang, industri keuangan bank syariah semakin berkembang, pasar modal juga berkembang, saham juga makin berkembang gitu ya. Sehingga peluangnya untuk tadi seandainya mengambil program studi ekonomi keuangan syariah itu sangat-sangat besar, itu bisa diserap di industri keuangan syariah itu tadi gitu. Termasuk kalau ingin melanjutkan ke luar negeri, itu juga banyak tahun-tahun beasiswa untuk sekolah di luar negeri terkait dengan keuangan syariah. Sehingga nggak usah khawatir, sekarang sudah semakin besar peluang untuk bisa bekerja atau beraktivitas di bidang keuangan syariah. Termasuk yang fintech syariahnya gitu. Sehingga kita juga mendorong mereka menjadi wira swasta yang syariah juga bisa seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, ini peluang-peluang pasarnya sangat besar. Wah, senang sekali mendengarnya. Itu Sobat OJK, jadi jangan pernah ragu untuk khawatir ya. Benar, dan khawatir untuk kamu lanjut sekolah ataupun mengambil jurusan ekonomi syariah. Karena kedepannya juga industri halal ini pasti akan berkembang ya Sinda ya. Betul, dan lulusan dari ekonomi syariah juga tentunya bisa menjawab tantangan yang diberikan oleh industri juga. Ini siapa luar tahu biasa. Next-nya akan ada the next Pak Bukhori yang lainnya kan ya. Amin. Pionir kan. Ya Sinda dan Nizar lah salah satunya. Amin Pak. Allah, amin Pak, amin. Doakan Pak, kita memang berencana Amin. untuk melanjutkan perkuliahan ini Pak. Baik, Pak, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir kita ya, Sinda ya. Betul. Untuk di sektor keuangan sendiri Pak, pembeda antara
industri syariah atau keuangan syariah dan juga keuangan konvensional itu apa Pak? Kan ada istilahnya akad-akad tuh ya Pak Ada ya. terminologinya sendiri, Bener. istilah tersendiri ya. Kok rasanya kita mau hafalin, kita mau pahamin, mau belajar tentang akad-akad itu kayaknya susah banget Pak. Banyak gitu ya kayaknya. Banyak banget gitu Pak. Ya, kalau di katakanlah contoh perbankan ya, ini sebagai suatu yang share-nya terbesar di keuangan syariah itu. Itu kan tentunya kalau di perbankan konvensional gampang. Kita katakanlah kalau buka tabungan ya sudah buka tabungan atau buka deposito selesai ada pakai bunga katakan seperti itu. Gitu meminjam kredit ya udah ada kredit mau beli apa dikasih kreditnya sudah selesai pakai hitungan bunga juga. Tetapi kalau syariah beda. Dia perlu harus underlying transaction-nya. Nggak boleh tuh untuk apa aja nggak boleh. Harus untuk apa nih jelas gitu. Katakanlah untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk pendidikan, untuk apa lagi nih kira-kira seperti itu atau ada lainnya. Nah begitu udah ada lainnya, yang keduanya akad. Nah akad itu memang banyak sekali di syariah. Saya tuh waktu awal-awal belajar syariah pun juga saya bingung juga tuh. Ada mudoroba, ada musyarakah, kemudian ada ijarah, mudalalah, mudaresah, seperti itu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu ya. Jadi yang penting tuh kita memang secara syariahnya ada dasarnya. Tetapi juga ada konversi istilahnya di dalam bahasa Indonesia juga ada ya. Meskipun tidak harus selalu semuanya itu harus kita lihat bahasa Indonesianya. Misalnya kayak di konvensional ya, ada produk namanya LC, Letter of Credit, itu kan nggak pernah terjemah di Indonesia. Tujuan menjadi surat kredit kan enggak kan, tapi istilahnya tetap LC gitu loh. Nah sehingga syariah juga demikian, tapi kita mencoba ini. Nah kalau di perbankan tuh saya supaya memudahkan bagi teman-teman atau sobat OJK paham gitu ya. Kalau tinggal lihat konvensional ya konvensional ada apa? Ada tabungan di syariah nggak ada, namanya apa? Tabungan IB. Pengen tahu akadnya apa? Bahwa kita akan masuk ke dalam. Oh, ternyata akadnya adalah wadiah atau katakanlah pakai mudoroba. Mudoroba seperti apa? Itu di back office-nya. Jadi untuk kaitan promosi memang kita lebih bikin memudah masyarakat atau sobat OJK akan lebih mudah gitu. Tapi kok ingin mendalami itu nanti di back office-nya. Jadi kalau yang lebih mudahnya tabungan apa nih? Tabungan IB. Kalau untuk kredit pendidikan beli mobil ada nggak? Ada. Itu pakai di rumah KPR IB. Mobil apa? Ya udah apa? KPM IB katakan seperti itu. Begitu tanya apa di dalam akadnya? Nah, kita silakan masuk dulu sobat OJK ke dalam kantor bank, nanti akan jelaskan. Oh, ternyata untuk beli mobil itu pakai murabahah. Murabahah itu artinya jual beli. Jual beli itu artinya uang yang diberikan itu memang untuk beli mobil, bukan untuk gunakan yang lain, bukan untuk kegiatan konsumtif, tapi memang untuk beli mobil ya. Katakan mobil untuk kegiatan, sekarang kan ada namanya online ya, barangkali mereka juga ingin diproduktifkan seperti itu. Nah, mereka paham tuh nanti ada di ijarah, bisa juga pakai katakanlah akadnya pakai akad mudorobah katakan seperti itu. Jadi memang mau tidak mau kita harus paham, tetapi memang untuk tahu di depan nanti dulu kita cukup tahu aja ternyata itu apa di konvensional juga di syariah. Begitu kita ingin tahu kita akan langsung datang ke dalam banknya, kita akan tanya kepada banknya apa nih detail akadnya, kita akan dijelaskan sama back office-nya. Nah memang tantangan di perbankan itu keuangan syariah itu ada SDM-nya. SDM selain paham mengenai operasional perbankan atau keuangan, juga harus paham mengenai fikihnya gitu. Meskipun tidak harus dalam seperti ahli fikih ya. Dia paling nggak bisa menjelaskan apa itu mudoroba. Mudoroba dulu ada mudoroba muqayyadah, mudoroba mutlaqah, ada lagi katakan ijarah ada macam-macam. Ada ijarah mutahibi tamlik, ada ijarah yang ada istisna, ada salah. Memang perusahaan itu sangat-sangat beragam. Sehingga memang tantangan di bangsa syariah itu ada produknya itu memang sangat beragam, sehingga ini tantangannya adalah bagaimana mengedukasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat gitu. Ini tantangan bagi keuangan syariah ada seperti itu. Jadi tapi itu menunjukkan bahwa memang syariah itu ternyata sangat kaya. Sehingga memang kalau kita optimalkan itu, sehingga pilihan masyarakat akan semakin banyak untuk bagaimana mereka bisa memanfaatkan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah tersebut. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah banyak yang sudah kita dapatkan dari penjelasannya Pak Bukhari ya. Jadi memang harus perlahan gitu kan, dari mulai kulitnya baru sampai ke bijinya gitu ya. Kalau misalnya ibarat buah gitu loh, Zar. Pelan-pelan kita belajarnya. Ya. Bapak terima kasih banyak kita ucapkan Pak Bukhari sudah menjelaskan banyak hal tentang ekonomi syariah kepada kita berdua. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang telah diluangkan untuk kami berdua di sini.
Ya. Senang sekali bisa berbincang bersama dengan seorang Pak Ahmad Bohori. Semoga nanti di kesempatan Hmm. berikutnya Bapak masih bersedia ya Pak Iya. untuk menjadi Untuk narasumber sharing lagi kita Pak, kemudian. ilmu-ilmu lagi Insya tentang Allah. ekonomi Ini kan syariah. baru pendahuluan aja kan. Kita nanti belum lebih lanjut Iya, lagi Pak. Iya produk-produk benar yang lebih Bapak. berguna dalam praktik Terima kasih banyak seperti Pak itu. Buhori. Baik, sama-sama Niza, Terima kasih Bapak. Sinda, semoga Assalamualaikum selalu sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan Waalaikumsalam ibadah puasa warahmatullahi Bapak. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Buhori. Tadi kita sudah berbincang bersama seorang advisor strategi komitenya OJK tentang ekonomi syariah. Sinda, sudah Yes. paham? Ya. Sudah semakin mantap? Makin mantap dan juga kita jadi nggak ragu Ya. mau hijrah langsung inline dengan produk-produknya ya. Itu Masya Allah sih menurut aku ini ilmu banget, apalagi momentumnya pas di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan kan, di Ramadan ini kita menambah juga gitu kan ilmu. Luar biasa. Tapi ingat ya, Sobat OJK, kalau memang misalkan kamu ingin menggunakan produk syariah dan juga terlibat dalam bagaimana caranya mengembangkan keuangan syariah dan juga ekonomi syariah di Indonesia, cobalah dulu mulai dari diri kamu sendiri untuk menggunakan berbagai macam produk-produk syariah. Betul. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Buhori ya. Dan untuk kamu yang memang mau lanjut studi tentang ekonomi syariah, jangan khawatir. Setelah lulus sekolah, banyak pasti yang bisa kamu dapatkan ya. Iya, industri halal juga akan terus berkembang. Jadi Sobat OJK jangan khawatir. Benar sekali. Baik, kalau gitu Sobat OJK, sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang mengenai ekonomi syariah. Jangan lupa untuk kamu kita tetap mengingatkan, aktifkan lonceng kita dulu ya. Jangan sampai lupa untuk like, share, dan juga komen, subscribe juga lebih. Betul. Dan untuk kamu yang mau tahu lebih lanjut tentang informasi di sektor keuangan, silakan langsung kunjungi sosial media kita dan juga website kita ya. Oke, wah nggak kerasa. Kalau gitu kita pamit ya. Ya, kita mengucapkan selamat melanjutkan ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa kamu. Semoga tetap semangat sampai 30 tetap hari. Semangat dan tetap bugar, sehat terus semuanya Sobat OJK yang ada di rumah dan dimanapun Sobat OJK berada. Ya, akhir kata, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Saya Muhammad Nizar Fahmi. Saya Jessinda Diadema pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.